Ketika mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kita akan mengadakan diskusi dalam jaringan di mata kuliah kepemimpinan pada materi analisa kepemimpinan. Nah, semoga di sini kita pada sehat semua ya di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19 ini. Health and safe. Oke, di sini saya Muhammad Aditya Nugraha sebagai moderator pada diskusi hari ini. Di sini kita akan membahas beberapa kasus. Ada 2 kasus di sini. Soal yang pertama itu gimana sih caranya kalau kita disuruh mendesain pengalaman pengembangan kepemimpinan yang sempurna. Apa yang kita lakukan untuk membangun pengembangan kepemimpinan ini. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui kalau strategi yang kita pakai itu efektif. Mungkin di sini, perkenalan dulu di sini satu diskusi ini ada Indah Suryani, ada Alfia Wahuni, ada Dwi Astuti, ada Sylvia Wulandari, ada Andre Bramantio, yang terakhir ini ada Muhammad Iksan. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang bisa ngasih pendapatnya gimana caranya kita mendesain pengalaman pengembangan kepemimpinan yang sempurna. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Adit sudah mimpin meeting Zoom pada pagi hari ini. Aku mau ngasih sebuah pandangan sedikit terkait tentang kepemimpinan yang terkait desain pengembangan kepemimpinan. Mungkin menurut pandangan aku sih lebih kepada action learning dan juga mentoring, karena di dalamnya kita karena di dalam itu terdapat suatu proses pengembangan kepemimpinan yang baik dan juga mungkin dibutuhkan oleh kelompok kita, dan mungkin nggak kelompok kita aja sih, menurut aku banyak kok organisasi-organisasi atau komunitas yang pakai metode ini, karena memang di dalamnya ketika itu ada action mentor, itu akan memberikan sebuah saran dan juga kesempatan yang dapat mendukung arah jalannya sebuah diskusi yang didampingi oleh mentor itu sebagai perannya sebagai role model. Nah, role model itu sendiri merupakan sebuah pemimpin sebaya yang artinya dalam proses tersebut kita itu semuanya setara. Dalam artian kita semua dalam satu proses yang sedang sama-sama belajar. Nah, di dalam itu dengan mentor dan juga action learning kita dapat belajar bersama di situ tanpa adanya bukan hambatan, tapi lebih kepada penerimaan aja sih. Kan beda tuh kalau misalnya dia sistem kepemimpinannya yang menakutkan, kita nggak bisa dong memberikan suara kita untuk bisa didengar oleh sebuah pemimpin. Nah, yang pada ujungnya nanti kita menjadi seorang yang takut gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya kita pakai action learning dan juga mentoring, mungkin itu akan lebih diterima oleh pemimpin sebaya kita. Menurut aku itu sih. Thank you. Oke, terima kasih. Di sini berarti metode yang disampaikan adalah metode action learning ya. Sebelumnya ini menambahin di sini ada 4 metode pengembangan kepemimpinan. Yang pertama action learning, yang kedua development planning, yang ketiga coaching, dan yang terakhir itu mentoring. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau nambahin lagi? Aku sih
aku sih mau nambahin sedikit, setuju sama pendapat Indah tadi. Kalau proses pengembangan yang efektif dilakukan dengan action learning dan mentoring, karena aku belajar dari beberapa pengalaman yang sudah aku dapatkan di dalam sebuah pelatihan. Di situ aku kayak dibebaskan untuk berasumsi dan berpendapat. Ketika seorang anggota dibebaskan untuk berasumsi atau berpendapat, mereka akan termotivasi untuk lebih giat lagi dalam mewujudkan satu visi atau tujuan yang sama di dalam organisasi itu. Karena kalau tidak adanya action learning atau tidak adanya tindakan di dalam sebuah organisasi atau kelompok, itu ya percuma aja, nggak efektif menurutku. Dan juga ketika di dalam sebuah kelompok itu kan pasti adanya pemimpin dan anggota penghalang atau anggota itu tidak akan berani untuk bersuara, dia tidak akan berani mengungkapkan asumsi yang ada di pikiran mereka demi kemajuan atau berkembangnya sebuah kelompok atau organisasi. Dan ketika pemimpin tidak menerapkan itu, pemimpin tidak bisa menerima kritik dan saran ataupun masukan, sehingga sulit untuk berkembang dan sulit untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari organisasi atau kelompok tersebut sih. Oke, berarti dalam kita kan bisa menyampaikan aspirasi atau masukan dari anggota kita, yang pasti di sini harus dipertimbangkan juga dong ya. Kira-kira masukan itu logis apa enggak, kira-kira bisa diterapkan apa enggak kan di organisasi tersebut. Kalau yang nyimpang ya untuk apa ya kan, ngasih masukan tapi nggak sesuai gitu sama tujuannya, terus juga nggak di luar batasan lah, untuk apa gitu kan. Maksudnya di sini nambahin sedikit, maksudnya di sini berasumsi itu dia itu tidak takut untuk menyampaikan pendapat yang menurut dia benar, yang sejalan dengan tujuan organisasi itu. Karena ketika yang dikatakan Indah tadi, kalau pemimpin itu disebut sebagai sosok yang menakutkan atau momok, maka anggotanya itu tidak berani untuk menyampaikan suara atau aspirasi dia. Karena kayak saya udah merasa takut untuk menyampaikan karena takut benar dan salah. Padahal kalau di dalam sebuah organisasi, ketika dia mau berkembang, dia bisa menerima semua saran dan masukan untuk berani melangkah maju lagi. Oke, siap. Oke, yang lain gimana? Oke, saya mau menambahkan sedikit untuk kepemimpinan coaching. Mungkin dari saya sedikit aja sih untuk kepemimpinan coaching. Kepemimpinan coaching itu bisa dibilang kepemimpinan transformasional atau proses percakapan yang mendalam untuk membangkitkan pemikiran dan kreativitas berpikir yang mengilhami sehingga dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme. Terus gaya kepemimpinan coaching ini lebih berempati kepada setiap bawahannya, yaitu dengan berkomunikasi yang lebih banyak mendengar secara aktif serta bertanya untuk menggali lebih banyak umpan balik positif yang konstruktif dalam rangka menggali pencapaian potensi di coach-nya. Sebagai coach, pemimpin memiliki keterampilan membangun hubungan. Terus yang kedua itu menerapkan tools coaching yang efektif sehingga target yang sudah ditentukan akan tercapai. Begitu aja sih mungkin dari saya untuk penjelasan mengenai kepemimpinan gaya coaching. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mungkin ada yang bisa ditambahkan atau mungkin ada yang kurang, bisa dipersilahkan. Oke. Thank you. Ini ada masukan lagi. Ini pakai gaya kepemimpinan coaching ya. Iya. Ada yang lain? Apa mau ada mentoring? Apa ada yang mau development planning? Itu nggak apa-apa. Gimana? Kira-kira mana yang lebih efektif?
Kalau menurut saya sih, semua itu dilihat dari jenis organisasinya apa dulu, tujuannya apa dulu sih. Kalau kita udah tahu tujuannya itu organisasi untuk apa, terus eh, anggotanya seperti apa, baru kita bisa menentukan metode apa sih yang kira-kira cocok kita pakai. Contohnya sih mungkin kayak di organisasi apa ya, yang memiliki tujuan kayak organisasi kampus mungkin ya. Di sini lebih tepatnya kalau kata saya sih lebih ke action learning dan mentoring. Karena sebelumnya itu action learning, nah mahasiswa itu yang lain seperti adik tingkat gitu kan, disuruh untuk memberi masukan-masukan. Nah, di situ juga kenapa ada mentoring? Kenapa ada mentoring? Karena itu kita punya kakak tingkat. Contohnya kan, kita punya kakak tingkat, dia yang lebih terjun duluan. Nah, tinggal nanti hasil dari kakak tingkat itu dievaluasi untuk perbaikan. Nah, disitulah action learning berpengaruh. Nah, mungkin ada yang lain. Nah, mengingat waktu diskusi kita terbatas ya, 15 menit. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai desain pengembangan kepemimpinan. Jadi, kalau menurut saya, desain pengembangan kepemimpinan yang sempurna itu ialah program pelatihan dan mentoring. Dengan mengikuti program pelatihan atau mentoring, kita akan dibentuk kepribadiannya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik ke depannya. Pelatihan dan mentoring ini juga akan memberikan pengalaman baru bagi para peserta. Nah, di situ kita akan sama-sama belajar hal baru yang tidak kita dapatkan dari pembelajaran di kelas. Menurut saya, mengapa program pelatihan dan mentoring ini efektif? Karena untuk mengembangkan jiwa pemimpin kita. Karena di sana kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dalam menggali potensi di dalam diri. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya. Berarti di sini udah 2 metode nih ya. Nah, tadi sih 3 metode sama coaching. Menurut kalian mana nih yang lebih tepat? Kenapa lebih tepat? Kalau menurut saya sih, ketiganya tersebut bisa sih diterapkan di dalam sebuah kelompok, tapi dalam situasi yang berbeda. Karena ketika kita ingin mewujudkan suatu visi atau tujuan organisasi, pasti kan kita dalam situasi yang berbeda. Kadang dalam situasi ini kita membutuhkan action learning. Dalam situasi ini kita membutuhkan sosok mentoring. Dalam situasi ini kita membutuhkan kayak coaching atau pelatihan. Jadi kita bisa menempatkan pengembangan itu dalam situasi yang memang dibutuhkan. Berarti ngeliat kondisi ya, ngeliat keadaan, terus tujuannya apa, baru kita bisa menerapkan metode apa yang pas. Guys, aku mau nanya. Artinya dari beberapa yang udah kalian tanggepin tadi, artinya memang kita juga harus melihat target yang ada gitu kan, iya nggak sih? Benar. Tapi lebih umumnya sih ke apa ya? Ke action planning dan mentor sih mungkin ya. Ya, Karena kenapa gitu, Dit? Ya karena itu tadi di posisi action learning kita diberi kebebasan untuk memberikan aspirasi, masukan dari anggota di seluruh organisasi tersebut. Kalau dari situ kan berarti kan banyak pemikiran
Nah, tetap di situ tuh ada kayak yang mentor. Ya. Mentor tuh kayak misalnya atasannya. Jadi kalau misalnya bawahannya memberi masukan yang kira-kira nyimpang, itu dilurusin sama mentornya, tapi dipertimbangkan masukannya. Oke, Dit. Gue mau nyanggah. Tapi beberapa pelatihan yang pernah gue dapat itu juga metodenya terkadang sama seperti mentor. Nah, itu kayak gimana? Kenapa? Gue mau nyanggah nih. Kalau yang lo bilang tadi itu kan lebih efektif kepada mentoring ya. Tapi selama ini Putus lagi kalau deh. ngedapetin sebuah pelatihan atau coaching itu metodenya tuh nggak jauh beda dengan mentoring, dan perbedaannya itu mungkin hanya Doi, saja di putus doi. bagian peralatannya. Maksudnya gini, lebih kepada apa yang dibutuhkan oleh para si target. Oh ya, mau nambahin sedikit dari Indah. Ya emang dalam sebuah pelatihan atau coaching itu pasti ada tujuan. Kenapa kita kayak dilatih itu pasti ada tujuan. Dalam pelatihan itu ada tujuan loh. Pelatihan itu ingin melatih apa, Makanya apa namanya? Dan seorang pelatih atau coaching itu punya beda-beda pemikiran gitu loh. Ada yang seorang pelatih itu menggunakan metode yang satu arah, ibaratkan dia hanya menyampaikan materi, dan yang apa namanya anggota atau yang mengikuti pelatihan cuma mendengarkan apa yang dia sampaikan. Tapi juga ada beberapa pelatihan di situ yang kayak kita itu terlibat langsung dalam sebuah proses, kayak seorang coaching atau pelatih itu membebaskan kita untuk berasumsi, membebaskan kita untuk menyampaikan pendapat kita, aspirasi kita. Dan seorang pelatih itu kayak mengarahkan, memang ada yang seperti itu, tapi hanya beberapa pelatihan saja menurutku sih yang seperti itu. Tidak semua pelatihan seperti itu. Artinya kan memang semuanya berasal dari proses itu sendiri gitu kan. Artinya nggak semua mentor ataupun coaching itu berpusat pada satu posisi, dan mungkin bisa saja dalam satu pelatihan itu kan misalkan banyak mentor nih, nggak mungkin dong dalam satu pelatihan hanya satu mentor terus targetnya banyak, nggak mungkin kan, pasti ada 2 atau 3 mentor kan yang ikut serta dalam sebuah pelatihan itu. Nah, artinya kan di dalam proses itu metode yang digunakan itu beda-beda kan setiap mentornya. Ya. Iya dong. Benar. Tergantung ini sih kalau menurutku ya, situasi, balik lagi ke situasi dan kebutuhan. Benar. Oke, thank you, Pi. Kalau yang lain gimana nih? Oke. Kalau menurut Dwi sama Andre mungkin? Maaf ya, punya agak ngelak. Kalau dapat saya, pimpinan juga harus terbuka untuk konsultasi dengan karyawan jika terjadi sesuatu permasalahan, dan pimpinan juga jangan terlalu mengatur karyawan. Menurut saya itu efektif untuk menjalin kedekatan pemimpin terhadap karyawan. Dan saya setuju dengan pendapat Alfia, seorang pemimpin juga harus mampu menerima kritik dan saran dari bawahan agar dia mampu untuk berkembang. Menurut saya itu saja. Sip. Oke. Baik, mungkin ada tambahan sih mungkin ya dari saya. Gaya kepemimpinan yang sudah ada, kayak contoh misal development planning, terus kemudian itu ada coaching, terus gaya kepemimpinan mentoring dan lain sebagainya. Mungkin dari itu semuanya itu bisa dikatakan efektif ya, tergantung dengan situasi dan keadaan sih. Terus kalau untuk di
pilih salah satu sih, menurut saya itu kurang afdol ya, ketika gaya kepemimpinan dipakai dengan satu metode. Begitu sih untuk dari saya sih, kurang lebihnya. Nice. Mau nanya, tadi kan lo bilang kalau nggak afdol nih, kalau misalkan dari 4 metode itu hanya digunakan satu kan contohnya. Nah, yang menjadi pertanyaan gua kan tadi kalau gua pendapat nih sama Alfi, kalau itu semua kembali lagi kepada proses jalannya organisasi itu dan tujuan organisasi itu ya kan. Nah, at least yang mau gue pertanyakan sama lo, kenapa lo bisa bilang itu, San? Padahal kalau kita pikir lagi, itu kembali lagi kepada situasi si organisasi dan kebutuhan si para target dan juga tujuan si organisasi itu, San. Mungkin pertanyaannya bisa dipersingkat kali ya, Pak, untuk kayak maaf ya, Anda yang mungkin dipersingkat atau ya, di poinnya aja gitu. Gua kenapa lo bisa berasumsi seperti itu? Padahal kalau gue lihat tadi asumsi gue dan Alfi itu sama gitu. Kita melihat dalam kondisi yang sama gitu. Ini sebelum iya boleh. Jadi tadi itu mungkin Indah salah tanggapan. Iksan tadi itu bilang sebenarnya semua metode ini efektif loh dilakukan, tergantung dengan situasi dan kondisi apa yang kita perlukan di situ. Jadi dalam organisasi nih kita memerlukan action learning, ya udah kita pakai pengembangan yang action learning. Tapi itu sebenarnya empat-empatnya efektif, tapi tergantung dengan apa yang kita butuhkan dalam kelompok atau organisasi tersebut. Kalau kelompok kita seperti ini, kita emang membutuhkan cuma action learning dan mentoring kalau menurutku. Tapi di kelompok lain atau organisasi lain mungkin dia juga membutuhkan dalam situasi lain membutuhkan tentang coaching, pelatihan, terus kayak development dan lain sebagainya. Makanya pengembangan ini tuh efektif dilakukan tergantung dengan situasi, kondisi dan visi misi tujuan dari organisasi tersebut. Thank you, Pit. Ya, benar. Karena ya, lanjut ya. Ya, karena di sini kan metode 4 ini udah ada riset. Udah ada penelitiannya. Berarti kan 4 ini udah ada terbukti loh efektif, tapi pada tempatnya masing-masing. Ya kan? Jadi menurut saya sih kesimpulannya itu semua metode ini efektif tergantung penempatan dan tujuannya apa organisasi itu. Ya benar. Mungkin ada dari teman-teman gitu tambahan lagi, mungkin ada yang janggal atau yang mungkin pendapatnya belum disampaikan atau mungkin masih mengganjal gitu. Ayo, siapa yang punya unek-unek? Ayo. Wadid. And copy. Ya. Next. Order, ge. Jauh lagi di kampus. Jadi menurut gua metode pengembangannya ya efektif semua, tergantung situasi dan kelompok organisasi itu sendiri. Ya, benar. Balik lagi. Udah ya, clear ya, 2 soal ya. Clear ya. Clear, maksimal 15 menit, ntar udah lewat mungkin. Kelar kan? Ya, apalah 30 menit juga. Udah, terima kasih atas partisipasinya. Di sini saya Muhammad Aditya Nugraha selaku pembawa acara diskusi online.
materi analisa kepemimpinan pada mata kuliah kepemimpinan. Saya akhiri. Terima kasih waktunya untuk teman-teman. Woi, mau foto Selamat dulu. siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita Jangan lupa di sini order kopi Yoyogi karena di sini nanti ada promo. Kita juga nyediain menu red velvet untuk yang nggak suka kopi. Kita ada red velvet sama milk regal. Nah di situ ada hazelnut, ada karamel, kita nyediain. boleh nggak sih gue Kita juga opening. mau promosi nih. Kumpul lagi dalam satu Kita kelas. Kita opening insya Allah tanggal 1 November ya. Lokasi di Langkapura, jangan sampai nggak dateng. Awas aja lo orang anak teknopat nggak dateng. Langkapura. Lagi di Lampung Langkapura Timur. ya datang. Anak manajemen. yang ikut Salut. grup ini datang ya di Awas Yoyogi aja Kopi. nggak dateng. Kongrat ya Yogi Kopi nih. Kongrat. Nih Yogi Kopi nih. Yogi Kopi nih. Kongrat buat Iksan sama Adit atas bisnisnya. Sukses ya, Woy. Jangan lupa nanti gue datang diskon ya. Kalau kita Ada orang diskon. gue pakai Gretong ya, Pi. Dibaca. Diskon aja ya. 99%. Gue jadi brand ambassador aja lah. Jangan lupa lo orang cicipin kopi Yoyogi. The best. Pokoknya gila. Ya kan, emang anak marketing ini udah lah, Pi. End aja kita, Pi. Kopi. Racun sama anak marketing. Udah ya, boy. Bye. Selamat siang semuanya. Dan semangat atas Ya. Oke. Thank you. Ngopi ya di Yoyogi ya. Siap. Jangan lupa beli produk Jafra.